Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Heripa Putri dengan NPM 23030012, Prodi Sistem Informasi, Universitas Dai Hasan Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Big Data dalam Inovasi Kesehatan Masyarakat, Studi Kasus Penerapan Big Data dalam Penanganan COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mata kuliah Kapita Selekta, dosen pengampu Ibu Penny Nopitasari, Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Peran Big Data dalam Inovasi Kesehatan Masyarakat, Studi Kasus Penerapan Big Data dalam Penanganan COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama ada abstrak. Big Data telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penelitian ini membahas penerapan Big Data melalui aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia dan mengkaji dan dampak positif serta tantangan yang muncul. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis untuk mengkaji pemanfaatan Big Data dalam bidang kesehatan masyarakat. Data diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah dari sejumlah basis data kredibel seperti Google Scholar, Sinta, dan Garuda. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada Big Data. Big Data itu sering dikaitkan dengan sistem makro berskala besar dengan pemrosesan data terdistribusi yang seringkali berada di luar kemampuan komputer, desktop lokal, dan perangkat lunak tradisional karena kendala yang dipaksakan oleh kecepatan dan volume pemrosesan. Pemrosesan informasi beragam dan dapat mencakup streaming pesan teks, gambar, video, dan file musik. 5. Karakteristik Big Data telah dikutip di masa lalu dan dapat terjadi dalam kombinasi yang berbeda. Yang pertama ada variabilitas, yaitu kurangnya struktur, konsistensi, dan konteks. Yang kedua ada variasi, termasuk file audio, citra, dan numerik, dan data teks. Ketiga ada velocity, yaitu pemrosesan real time dan kecepatan transmisi yang sangat tinggi. Yang keempat ada veracity, yaitu akurasi, kebisingan, dan ketidakpastian dalam data. Yang kelima ada volume, kumpulan data yang sangat besar. Big Data mencakup informasi yang terstruktur, semi-struktur, atau tidak struktur, dan mungkin ada keterkaitan kompleks yang bersifat sintaktik, sinematik, sosial, budaya, ekonomi, dan organisasi. Jumlah data yang dihasilkan dari aktivitas yang divisible oleh internet dan teknologi selalu belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua ada kesehatan masyarakat. Direktur Kantor Genomik Kesehatan Masyarakat di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC mendefinisikan prediksi dalam konteks kesehatan masyarakat sebagai meningkatkan kemampuan untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi kesenjangan kesehatan popularitas dengan yang pertama menerapkan metode dan teknologi baru untuk pengukuran penyakit, patogen, panjanan, perilaku, dan keterentanan dalam populasi. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan tepat sasaran, implementasi program untuk meningkatkan kesehatan. Yang ketiga ada peran Big Data dalam inovasi kesehatan masyarakat. Big Data memiliki peran strategis dalam bidang kesehatan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pengobatan dan pencegahan penyakit. Pemanfaatan menurut pendekatan baru yang memanfaatkan beragam sumber data seperti media sosial, aplikasi seluler, teknologi drone, sensor, serta kemajuan Internet of Things atau IoT. Selain itu, penemuan vaksin dan obat yang juga sangat bergantung pada analisis Big Data untuk mempercepat dan presisi pengembangan terapi. Berbagai jenis Big Data berperan penting dalam kesehatan masyarakat, antara lain ada Big Data biologis, Big Data geospasial, Big Data klinis dan dari rekam medis pasien yang berharga, Big Data dari aktivitas pencarian internet dan media sosial. Contoh penerapan Big Data dalam
kesehatan masyarakat adalah prediksi dan pencegahan penyakit. Big data memungkinkan pengawasan penyakit secara lebih efektif dan prediksi risiko yang lebih akurat. Itu membuka peluang inovasi pencegahan yang tepat sasaran dan pendekatan kesan yang lebih personal, menjadikan sistem kesehatan lebih proaktif dan responsif. Yang kelima ada studi kasus, aplikasi Peduli Lindungi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Aplikasi Peduli Lindungi adalah salah satu contoh penerapan Big Data dalam kesehatan masyarakat yang dilakukan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam membantu penyebaran virus serta mengendalikan mobilitas masyarakat secara digital. Yang pertama ada cara kerja Peduli Lindungi. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS dan Bluetooth untuk melacak interaksi antara pengguna dan lokasi mereka. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan menentukan risiko secara seseorang terhadap COVID-19, memverifikasi status vaksinasi dan hasil tes, serta mengatur akses ke tempat umum berdasarkan status kesehatan pengguna. Data yang terintegrasi dari berbagai interaksi kesehatan mendukung pengembalian keputusan yang cepat dan tepat, baik itu penggunaan individu maupun pembuatan kebijakan. Yang kedua ada manfaat yang diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi. Dampak positifnya yang pertama mempermudah pelacakan kontak secara otomatis sehingga membantu memutus rantai penyebaran virus. Kedua, memberikan gambaran tentang pola mobilitas masyarakat yang berguna dalam menentukan kebijakan pembatasan sosial. Ketiga, memudahkan validasi sertifikat vaksin dan hasil tes yang terintegrasi secara digital. Kelima, memberikan informasi terkini dan transparan menggunakan risiko penyebaran COVID-19 kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi yang pertama ada kekhawatiran masyarakat terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Ada kedua ada keterbatasan akses teknologi di daerah-daerah tertentu yang membuat pemanfaatan aplikasi tidak merata. Yang ketiga adalah masalah dalam sinkronisasi dan pembaruan data yang mengaruhi efisiensi aplikasi. Big Data membuka peluang besar dalam membangun sistem kesehatan yang terintegrasi. Dengan menggabungkan berbagai sumber data seperti rekam medis, elektronik, citra medis, dan data genetik dalam satu platform. Jadi kesimpulan dari tugas saya ini, kesimpulannya, penerapan Big Data dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya melalui aplikasi Peduli Lindungi dalam pandemi COVID-19 di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam pengutaraan sistem surveillance dan pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelacakan kontak yang lebih cepat, pemanfaatan mobilitas masyarakat, serta integrasi data kesehatan yang mendukung kebijakan yang lebih tepat dan responsif. Namun, penerapan Big Data juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti isu privasi dan keamanan data, kesenjangan teknologi, serta risiko stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan data, memperluas akses teknologi, dan memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat guna memastikan pemanfaatan Big Data dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat luas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.